لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mempelajari beberapa karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kita sudah bahas beberapa poin, sedikit kita ulas. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Seorang guru hendaklah dia ikhlas dalam belajar dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Yang kedua, hendaklah dia berbicara jujur. Jangan sampai ada bahasa yang mengandung dusta ataupun jelas-jelas melakukan kedustaan di hadapan murid-muridnya. Karena hal itu akan menghilangkan kepercayaan seorang murid kepada si guru. Yang ketiga, hendaklah ucapan sesuai dengan perbuatan. Yang dilarang oleh si guru, maka dialah orang yang pertama yang tidak melakukannya. Yang diperintah oleh si guru, maka dialah orang yang pertama yang terdepan melaksanakannya. Jangan sampai sebaliknya. Apa yang diperintahkan guru terhadap murid-muridnya, apakah misalnya murid-murid jangan sampai tidak sholat, atau murid-murid atau siswa-siswa jangan sampai sholat berjamaah terlambat. Tapi ternyata guru hampir rata terlambat, selalu masbuk di paling belakang misalnya. Tentu ini akan jelas berbeda antara ucapan dan perbuatan. Dan itu jelas akan berpengaruh terhadap si murid. Ya. Yang seharusnya ketika guru menganjurkan dan menyuruh anak-anaknya agar jangan terlambat salat berjamaah, seharusnya seluruh guru berada di saf pertama. Seharusnya begitu. Kalaupun ada 1-2 ya karena uzur. Tapi kalau setiap hari 5 waktu si guru tetap terlambat, tetap berada di saf paling belakang, ini berarti memang sudah kebiasaan. Kalau uzur itu ikhwah, sekali-sekali, mungkin karena sakit perut dan lain-lainnya. Oleh karena itu seorang guru hendaklah ucapannya sama dengan perbuatannya. Jangan sampai perbuatan bertentangan dengan ucapan. Kemudian hendaklah dia bersikap adil dengan anak-anaknya, bersikap adil dengan siswa-siswanya, ya, karena hal itu dapat menambah kecintaan seorang anak kepada gurunya, terutama dalam masalah meletakkan nilai, memberikan penilaian pelajaran, ya, atau memberikan hukuman. Jangan sampai si A ketika dia buat kesalahan dihukum lebih berat ketimbang si B yang melakukan kesalahan yang sama. Hukuman yang ditimpakan kepada si A lebih berat ketimbang hukuman yang ditimpakan kepada si B, padahal mereka kedua-duanya melakukan kesalahan yang sama. Kalau itu terjadi, maka
ya, akan terjadi ketimpangan. Terutama apabila murid-murid tersebut adalah anak sendiri atau famili atau kerabat terdekat atau anak dari seorang wali yang sering memberi hadiah kepada sang guru. Akhirnya kecenderungan hati itu kepada si anak. Kenapa? Orang tuanya sering memberi hadiah misalnya, ikhwah. Taib, jadi perlu yang namanya keadilan. Yang kelima yaitu hendaklah seorang guru itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan sampai akhlaknya buruk, ucapannya kotor, mencaci maki, teriak-teriak dan lain-lainnya. Seperti perbuatan orang-orang yang ada di pasar. Yang keenam, ikhwah, hendaklah dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya. Rendah hati kepada siapapun. Ya, rendah hati kepada murid-murid, rendah hati kepada wali murid, rendah hati kepada siapa saja. Allah mengatakan, "Man tawadhu'a lillah rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Yang ketujuh yaitu ikhwah syaja'ah. Seorang guru hendaklah memiliki keberanian. Bukan berani dalam berantem, berkelahi, bukan ikhwah. Tapi berani mengakui kesalahan yang sudah dilakukan. Dan berani meminta maaf kepada orang yang salah dalam dihukum. Terkadang seorang guru karena kurangnya koordinasi dengan guru yang lain, kurangnya klarifikasi, akhirnya dia menjatuhkan hukuman pada seorang murid yang tidak bersalah. Ini bisa terjadi, ikhwah. Yang namanya human error itu pasti bisa terjadi. Ya, pasti bisa terjadi. Ketika itu terjadi pada diri kita, kita sebagai seorang guru segera minta maaf. Segera minta maaf kepada si murid yang kita hukum. Si murid yang salah, yang tidak bersalah yang kita hukum. Itu namanya pemberani. Ya, itu seorang yang berani. Minta maaf pada walinya, telepon walinya atau datangi, "Mohon maaf Pak, saya salah hukum." Demikian. Itu ikhwah, itu seorang yang gentleman. Dia berani mengakui kesalahan. Ya. Berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf. Arti berani mengakui kesalahan harus memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Ketika seorang guru memang benar-benar sudah salah, tidak hanya sekedar mengakui kesalahan, tapi juga harus dia bertekad untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang terpenting, ikhwah. Adanya evaluasi demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang ketujuh, sekarang ini yaitu al-mazahul muallim at-talamidhi, yaitu seorang guru hendaklah dia juga ada candanya dengan murid-murid. Karena yang namanya canda, ikhwah, bisa melebur suasana. Suasana yang tadinya serius, suasana yang tadi tegang, dengan adanya canda itu bisa mencairkan suasana. Seorang guru hendaklah punya sifat seperti ini, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang akan kita bahas. Minal ma'lumi annal mawad al-ilmiyyah tatamayyazu bil jafafi fi maddatiha. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya mata pelajaran yang ilmiah itu biasanya membutuhkan keseriusan ketika mempelajarinya. Wahia tastalzimu huduran aqliyan wa qalbiyan, dan itu menuntut pada si murid berupa keseriusan dan perhatian. Fatajidut talib yashhadu hawasahu kullaha listi'abil maddatil ilmiyatil matruhati. Oleh karena itu Anda bisa melihat bagaimana para murid itu memfokuskan semua panca inderanya terhadap pelajaran ilmiah ini. Harapannya tentu ingin menguasai, bisa dapat menguasai dan menghafal pelajaran tersebut. Menguasai pelajaran-pelajaran yang dipaparkan oleh sang guru. Wa mahma yatamayyazu bihil muallim min husni fil adai wa jaudati fit tarhi, seberapa hebat pun seorang guru pintar dalam mengajar ataupun dalam memaparkan pelajaran tersebut,
fa innal aqla tilmidhi lahu qudratun mahdudatun fi istiqbalil ma'lumat. Bagaimanapun ya, walaupun sehebat manapun seorang guru dalam memaparkan dan mengajarkan pelajaran bidang studi dia, tetap saja murid itu memiliki batasan, memiliki daya nalar yang terbatas untuk menerima pelajaran tersebut. Walidzalika kana huriyun bil muallimi ayyudkhila tarfata baina thanaya durus al-ilmiyah. Oleh karena sangat penting bagi seorang guru menyelipkan candanya di celah-celah dia dalam memberikan pelajaran ilmiah tersebut. Jika ada kesempatan, dia bercanda. Masukkan di sela-sela itu, ikhwah. Fungsinya apa ini? Kayyatrudu sammata wal malala. Agar dengan canda itu harapannya agar rasa bosan dan jemu itu bisa dihilangkan. Qad yukhimu ala ajwa'il fasli min jara'i tatabu'i ardil mawadil ilmiyah. Ya, untuk menghilangkan jemu dan bosan yang bisa saja sedang menyelimuti ya suasana kelas yang cukup serius ya, akibat daripada materi pelajaran yang disajikan yang berat misalnya. Jadi suasana serius, tegang gitu kan, karena membutuhkan fokus, pemikiran yang fokus. Sekali-sekali bolehlah dimasukkan canda, sehingga murid bisa menjadi kembali yang tadinya tegang menjadi agak sedikit kendur, yang tadinya serius jadi agak sedikit segar. Demikian ikhwah. Wa min fawaidi bathi tarfati baina thanaya durus hina min hin li akhar, di antara faedah kita memasukkan candaan di sela-sela dalam memberikan pelajaran, annaha tutradu sammat wal malalu. Pertama, fungsinya adalah bisa menghilangkan rasa jemu dan bosan pada murid. Wa minha annaha turihu dhihn qalilan min ana'il mutaba'ati daqiqati lil muallim. Yang kedua yaitu bisa merefresh kembali daya pikiran, akal. Bisa merefresh sedikit yaitu akal kita ya dari beban beban pemikiran yang digunakan di saat belajar tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kalau ketika dia serius, ketika dia tegang, ketika dia mencurahkan semua perhatian, dan di saat itu sang guru memberikan sedikit candaannya, maka hal itu bisa sedikit merefresh akal para murid. Wa minha annaha tufidul muallimu aidan fi akhdhil qisti min rahati. Di antara faedahnya juga si guru pun bisa sedikit bisa menyegarkan suasana hatinya atau suasana fikirannya. Wa minha annaha tashhadu dhihna wa tu'tihi jur'atan jadidatan limuwasalati istiqbalil ma'lumat. Fungsi yang lainnya itu untuk memberikan kekuatan baru bagi para murid hingga dia siap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang baru, maklumat yang baru. Wa minha annaha tughayyiru jawal fasli alladhi khima alai jafaf. Di antaranya faedah yaitu bisa merubah suasana kelas yang pada saat itu sedang tegang dan serius menjadi lebih nyaman, lebih fresh. Ila ghairi dzalik dan lain-lainnya. Wal mizahu, adapun dikatakan mizah yaitu bikasril mim dengan membarisbawahkan huruf mim, mizah artinya canda. Annaha al-imbisatu ma'al ghair min ghairi tangkisin au tahkirin lah. Yaitu al-imbisat yaitu memberikan wajah yang menampakkan wajah ceria ataupun al-imbisatu itu kalau imbisat pada dasarnya artinya
wajah itu ceria dia. Nah, demikian ya, ceria, riang, nah begitu, riang. Ya, jadi dia memberikan keriangan kepada orang lain ya, dengan tanpa tangkis, dengan tanpa meremehkan, au tahkirin lahu, atau tidak dengan menghinakan. Ya, itu namanya canda, ikhwah. Ya, terkadang ada orang-orang yang katanya bercanda tapi isinya menghina. Terkadang menghina personalnya, bahkan terkadang ada menghina suku bangsa. Dia bercerita misalnya dengan cerita-cerita yang lucu terkait dengan suku tertentu. Ini ikhwah, dalamnya ada penghinaan, meremehkan, dan ini hukumnya haram, nggak dibolehkan. Belum lagi kalau kisahnya itu dibuat-buat. Bukan kisah yang nyata, yang real, enggak. Tapi sengaja dibuat-buat untuk buat lucu. Tentu ini jelas tidak dibolehkan, ikhwah. Yaqulun Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, "I'lam anna al-mizahan al-manhiya anhu huwa alladhi fihi ifratun wa yudawimhu alaihi." Ketahuilah bahwasanya canda yang dilarang itu adalah canda yang berlebihan dan kontinu dilakukan. Fa innahu yurithu dhahka wa qaswatul qalbi. Karena canda yang berlebihan dan terus menerus itu, ikhwah, itu dapat membuat tertawa dan hati kasar, hati menjadi keras. Wa yushghilu an dzikrillahi wa fikri fi muhimmatid din, sehingga dia terpalingkan dari berzikir kepada Allah, terpalingkan dari memikirkan perkara-perkara penting dalam masalah agama. Demikian, asik canda saja bawaannya. Ditanya masalah wudhu, tidak tahu. Asik canda saja bawaannya. Ketika ditanya bagaimana cara sholat yang baik, gak tahu. Tapi kalau canda, la ilaha illallah, jago. Membuat cerita, jago untuk buat orang tertawa. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, selanjutnya, wa ya'ulu fi katsirin minal awqati ilal idza, dan seringnya yang terjadi, canda yang berlebihan ini berujung pada menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain, di situ ada penghinaan, merendahkan. Walaupun niat itu hanya untuk tertawa saja, tapi dalam Islam nggak dibolehkan. Seperti misalnya temannya warna kulitnya hitam, itu menjadi bahan candaan dan tertawaan. Atau misalnya temannya sukunya misalnya dari suku Papua sana misalnya, jadi bahan candaan, jadi bahan tertawaan. Di mana di sana ada unsur peremehan, nggak dibolehkan, ikhwah. Nggak boleh kita meremehkan suatu kaum, haram hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minkum. Wahai kaum, janganlah salah seorang kalian, satu kaum kalian, meremehkan kaum yang lain. Asa ay yakunu khairan minhum, karena bisa saja yang diremehkan itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Walan nisa'um min nisa'in, juga tidak boleh kaum wanita meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairum minhun, karena bisa saja wanita-wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Demikian ikhwah. Satu kaum, Allah katakan janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, karena bisa saja yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Kemudian disebutkan secara khusus juga wanita jangan meremehkan wanita lain. Padahal ikhwah, kalau sudah dikatakan kaum, janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, itu sudah termasuk wanita dalamnya, bukan hanya laki-laki. Karena dikatakan kaum itu terdiri dari laki dan perempuan, besar dan kecil, miskin dan semua di situ. Itu namanya satu kaum. Tapi wanita ternyata setelah disebutkan larangan meremehkan satu kaum, nggak boleh meremehkan yang lain, kaum yang lain, disebutkan secara khusus perempuan. Walan nisa'um min nisa'in, dan juga tidak boleh wanita meremehkan wanita yang lain. Kenapa ikhwah? Disebutkan secara khusus. Padahal wanita sudah termasuk dalam kategori kaum. Dikarenakan masalah ini banyak terjadi pada kaum wanita, sehingga Allah ingin agar kaum wanita perhatian dalam masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Ya. Jadi karena kebanyakan akhirnya ya berujung pada menyakiti hati, wa yurithul ahqad, akhirnya ada dendam, wa yusqitul mahabata wal waqar, sehingga menghilangkan wibawa dan harga diri. Fa amma man salima min hadhil umur fa huwal mubah, adapun yang candanya tidak ada seperti yang kita sebutkan di atas, maka ya fahuwa mubah, maka itu dibolehkan. Ya. Alladzi kana Rasulullah yaf'alu ala nudrah, yang pernah dilakukan Rasulullah SAW tapi itu pun jarang-jarang, enggak sering-sering. Wa amma man salima min wa limaslahatin tutayyibu nafsal mukhatabi wa mu'anasatihi, yaitu tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang diajak bicara, sekaligus supaya bisa menjadi lebih akrab. Itu ikhwah, itu di antara fungsi daripada canda Rasulullah SAW, canda Rasulullah SAW. Wa huwa sunnatun mustahabbatun. Kalau yang seperti ini jelas sunnah, mustahab, dianjurkan, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Fa'lam hadza fa innahu mimma yu'azzimul ihtiyaju ilaihi. Ketahuilah bahwasanya canda yang seperti itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Wa qala Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau, in qadirta ala ma qaddara alaihi wasallam wa ashabu fa huwa an tamzahu wa la taqulu ila haqqan wa la tu'dhi qalban wa la tufritu fihi wa taqtasiru alai ahyanan ala nuduri fala haraja alaika fihi. Kata beliau, apabila kamu mampu bercanda seperti bercandanya para sahabat, seperti bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kamu bercanda dengan mengucapkan ucapan yang hak, tidak mengucapkan dalam candaannya itu kecuali yang hak. Ya. Nggak boleh dia dusta. Ya. Dia canda tapi dia bohong. Dia candain kawannya, dia katakan anaknya belanggar. Oh, kawannya menjadi menjadi panik. Apa iya anak saya belanggar begitu? Padahal mencanda. Haram hukumnya ikhwah. Ya. Yang seperti ini hukumnya haram. Karena nggak boleh bercanda. Ya. Apa kata Rasulullah? La takdzib wa in kunta mazihan. Nggak boleh kamu berdusta walaupun kamu canda. Ya, walaupun kamu canda, nggak boleh berdusta. Ketika kita nanya, sudah datang nggak ustadznya? Oh belum, padahal ustadznya sudah di dalam. Dia pun santai duduk di luar misalnya. Wah, itu canda yang nggak dibolehkan, haram. Kenapa? Canda yang ada dustanya. Taib. Wala taqulu ila haqqan wala tu'dhi qalban. Ya, tidak boleh berbicara kecuali yang benar. Jadi candanya harus ucapan yang benar, tidak menyakiti hati orang, tidak berlebihan, dan juga tidak terlalu jarang juga, maka ini dibolehkan. Walakin minal ghalti al-'azim ayyattakhidhal insan mazahan hirfatan. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal apabila seorang menjadikan candaan itu sebagai profesi, yuwadhibu 'alaiha, dia terus melakukannya, wa yufritu fihi, kemudian dia berlebihan melakukan candanya, summa yatamassaku bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan ini sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Jelas ini salah ikhwah. Ya, jelas ini salah. Demikian. Jadi tidak boleh kita jadikan canda itu sebagai profesi ya, untuk membuat orang tertawa. Rasulullah pernah mengatakan ikhwah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu summa wailun lahu. Celaka seorang yang berbicara bohong. Celaka seorang yang berbicara bohong. Tujuannya untuk membuat suatu kaum tertawa. Wailul lahum, celaka dia. Wailul lahum, celaka dia. Ikhwah, kalau sudah seperti ini hadis, ya, ini bukan makruh, tapi haram, bahkan termasuk dosa besar. Ya.
bahkan termasuk dosa besar. Ikhwah, wailun itu bisa diartikan celaka. Wailun itu juga bisa diartikan dia akan dicampakkan ke dalam neraka wail. Neraka wail ini ikhwah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Neraka wail ini kalau seandainya gunung dimasukkan ke dalam neraka wail, dia akan jadi debu. Itulah dia neraka wail. Jadi mau pilih yang mana nih? Wail artinya celaka, atau wail artinya nama neraka, masuk neraka dia, neraka wail. Kedua-duanya tentu tidak benar. Kedua-duanya satu hal yang mengerikan. Makanya ikhwah, ini termasuk dosa besar. Mereka yang bercanda, berbicara dusta hanya untuk membuat orang-orang tertawa, maka dia celaka. Makanya bagi mereka-mereka yang suka buat acara-acara yang hanya untuk membuat orang tertawa, apalagi dengan cerita-cerita yang tidak ada hakikatnya, hanya dibuat-buat untuk membuat orang tertawa, apalagi yang menjadi objek orang tua sendiri hanya untuk buat agar orang tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua dijadikan objek candaan dan lucu-lucuan. Demikian ikhwah. Na'udzubillah. Jelas ini diharamkan. Durhaka ini anak. Ya. Namun ya begitulah ada ikhwah. Orang-orang yang seperti ini rela dia menjadikan orang tuanya objek candaan hanya untuk uang 1 juta, 2 juta. Demikian ikhwah. Orang-orang tertawa dengan konten yang dia sajikan, dengan ucapan yang dia ungkapkan. Demikian ikhwah. Isinya adalah meremehkan orang tuanya, meremehkan ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Haram hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Walaqad waradat akhbaru anna Nabi SAW fi muda'abatihi li ahli. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bagaimana beliau bercanda dengan keluarganya. Mungkin para pemirsa pernah mendengar bahwasanya Rasulullah pernah lomba lari dengan Aisyah, di mana waktu itu Aisyah masih langsing, ya. Dan waktu itu bersafar bersama para sahabat. Kata Rasulullah, taqaddamu, kalian duluan. Udah, ketika para sahabat sudah duluan, tinggallah Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, yuk kita lomba lari. Lomba larilah Aisyah dengan Rasulullah. Kalah Rasulullah. Karena Aisyah masih langsing. Beberapa tahun kemudian, ya, bersafar lagi Rasulullah dengan Aisyah. Kembali Rasulullah katakan, taqaddamu, kalian duluan. Maka tinggallah Rasulullah dan Aisyah. Di situ Rasulullah SAW kembali ngajak tanding lomba lari. Kali ini Aisyah kalah. Kenapa? Beliau sudah gemuk. Ya. Faqad baduntu kata Aisyah. Aku sudah gemuk. Setelah Rasulullah menang berlomba lari bersama Aisyah, apa kata Rasulullah? Ini balasan yang dulu. Dulu aku kalah kan? Waktu kamu masih langsing, ini balasannya. Jadi kita satu sama ya, begitu ikhwah. Ini kan termasuk candaan, bercanda dengan keluarganya, dengan istrinya. Kemudian, wa mizahuhu ma ashabihi, beliau juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Wa saufa natahayyaru minha, kita akan lihat bagaimana kita menjadi kagum dengan candaan ini insyaallah. Ma yakfi washfi, yang cukup insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, ya Rasulullah Anda itu mencandai kami. Qala na'am, betul, saya mencandai kalian. Ghaira anni la aqulu ila haq, hanya saja aku tidak bercanda kecuali mengucapkan ucapannya hak. Tidak ada sedikit pun kebohongan di sana. Ya. Tidak ada sedikit pun kebohongan, tidak ada kalimat-kalimat bohong, tidak ada cerita-cerita bohong yang dibuat-buat hanya untuk membuat orang tertawa. Tidak ada. Ucapan candaan Rasulullah itu semua benar. Tidak ada yang dusta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Taib. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan min ahlil badiyati kana ismu Zahiron. Bahwasanya ada seorang laki-laki dari pedalaman, dusun. Ya, pedalaman, namanya Zahir. Wa kana yahdi ila Nabi sallam hadiyatan minal badiyah. Beliau suka kalau beliau baru datang dari lembah, dari dusun, beliau membawa hadiah. Beliau membawa hadiah untuk Rasulullah dari dusun.
dari kampungnya. Kemudian fayujahizu Nabi Islam idza arada ay yakhruj. Dan Rasulullah juga begitu. Kalau dia mau pulang, Rasulullah memberi dia perbekalan. Jadi kalau sahabat yang Badui ini yang hidupnya di pedalaman, ya, ketika setiap kali dia mau ke Madinah, beliau siapkan, sahabat ini siapkan hadiah untuk Rasulullah. Dan ketika setiap kali dia mau pergi meninggalkan kota Madinah, balik ke kampungnya, Rasulullah selalu memberikan dia perbekalan. Masya Allah. Kemudian faqala Nabi SAW, lantas Nabi SAW mengatakan, Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Sesungguhnya Zahir adalah teman-teman kita. Sesungguhnya Zahir adalah kita yang sedang, seperti kita yang tinggal di pedesaan. Sementara kita, wa nahnu hadiruhu, sementara kita adalah orang-orang dia yang tinggal di perkotaan. Kita lihat bagaimana ini ungkapan Rasulullah. Sesungguhnya Zahir adalah seperti kita yang tinggal di pedesaan. Wa nahnu hadiruh, sementara kita adalah bagaikan dia yang tinggal di perkotaan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu. Nabi SAW sayang dengan Zahir ini, ikhwah. Pandai orang kampung. Ya. Wa kana rajulan damiman. Dan wajahnya juga enggak tampan. Ya, bahasa damim itu jelek lah kita katakan. Dia orang jelek, tidak tampan, tidak rupawan. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yabi'u mata'ah. Suatu hari Nabi SAW datang diam-diam, di saat itu dia sedang menjual barang-barang dagangannya. Ya, barang-barang dagangan yang dia bawa dari pedesaan. Fa'akhtadnahu min khalfihi wa huwa la yubsirhu. Tiba-tiba Rasulullah peluk dia dari belakang. Zahir ini. Ya. Beliau peluk Zahir dari belakang. Kemudian wahwa la yubsir, diam-diam. Jadi tanpa terlihat oleh Zahir, tiba-tiba Rasulullah memeluk dia dari belakang. Faqala man hadza? Ka Zahir, siapa ini? Siapa ini? Kok peluk aku dari belakang? Arsilni, lepaskan. Faltafata fa'arifa Nabi sallam. Dia pun meluk ke belakang. Ternyata Nabi yang memeluk dia. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kesayangan Nabi. Bayangkan, kesayangan Nabi. Luar biasa. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri Nabi sallam hina arafahu. Ketika dia tahu Nabi, dia semakin dia rapatkan punggungnya kepada Nabi. Demikian. Ini Nabi, utusan Allah, orang terbaik. Ya. Mutlak, secara mutlak, manusia terbaik. Ketika dia tahu ternyata Rasulullah yang meluk, dia pun semakin merapatkan badannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yashtari hadzal 'abd?" Kata Rasulullah, siapa yang mau beli hamba ini? Faqala ya Rasulullah idan tajiduni kasidan. Kalau aku yang dijual ya Rasulullah, maka engkau akan lihat aku enggak laku dijual. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpalinya. Lakin indallahi lasta bikasidin. Tapi engkau di sisi Allah tidak sesuatu yang tidak laku, tapi anta indallahi ghal. Engkau di sisi Allah itu mahal, bukan sesuatu yang rendah, harganya, bukan sesuatu yang enggak laku, tapi engkau ada benda yang laku dan mahal harganya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di sini, apakah Rasulullah berbohong? May yashtari hadzal 'abd, siapa yang membeli hamba ini? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apakah dia hamba? Dia bukan hamba saya, dia hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia katakan, kalau aku dijual ya Rasulullah, aku enggak laku. Kata Rasulullah, enggak, kamu laku. Kenapa? Karena kamu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Anta indallahi ghal. Sungguhnya engkau di sisi Allah itu sangat mahal. Demikian candanya Rasulullah SAW. Tenang sahabat Zahir tadi mendengarnya. Bangga ikhwah. Ya, Masya Allah. Dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Para sahabat ketika mendapat rekomendasi seperti itu ikhwah, semakin taat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat yang Rasulullah katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya. Ya, sahabat-sahabat yang asyar mubasyar bil jannah, sahabat-sahabat yang 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Ketika mereka mendengar mereka diberitakan jamin masuk surga, apa yang mereka lakukan? Semakin taat kepada Allah. Ya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin ibadahnya, semakin baik hatinya. Begitu ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Selanjutnya, wa an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki minta tolong pada Rasulullah supaya membonceng dia, supaya dia bisa dibonceng. Jadi dia minta tolong pada Rasulullah untuk dibonceng. Faqala inni hamiluka ala wali naqah. Kata Rasulullah, ya kalau begitu kamu akan saya naikkan ke atas anak unta. Kamu akan saya naikkan ke atas punggung anak unta. Faqala Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Begini ikhwah, anak unta itu nggak bisa dikendarai. Ya, jadi ketika sahabat tadi mengatakan, Rasulullah, boncenglah aku. Ya, apa kata Rasulullah? Oh ya, kalau gitu kamu akan saya naikkan ke anak unta. Para sahabat tahu yang namanya anak unta itu belum bisa dinaikin. Itulah canda Rasulullah SAW. Apa maksudnya ini? Apa kata beliau? Apa kata laki-laki ini? Loh, apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta? Artinya anak unta itu belum bisa dinaikin, belum bisa dikendarain. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, wa hal talidul ibil illa nuq. Bukankah semua unta itu berasal dari unta, induk unta? Jadi setua apapun untanya, dia kan anak unta juga. Dia lahir dari seekor unta. Demikian. Ya. Misalnya, kalau kita seorang kakek yang berusia 60 tahun, sementara ayahnya masih hidup yang sudah berusia 90 tahun, 60, 70, yang sudah 80 tahun lah, 20 tahun. Beda antara anak dengan ayahnya. Anaknya 60 tahun, ayahnya misalnya 85 tahun. Beda 25 tahun. Mungkin nikahnya di usia 25. Ya, nikahnya di usia 25. Jadi kalau kita katakan si kakek, bukankah si kakek anaknya si kakek, anaknya ayahnya? Iya kan? Walaupun dia sudah kakek-kakek, dia tetap anak bagi ayahnya. Makanya ketika Rasulullah katakan, ya udah kamu nanti saya naikkan di anak unta. Ya Rasulullah, gimana ngendari anak unta? Anak unta nggak bisa dikendarai. Apa kata Rasulullah? Ini induk-induk unta ini kan semua anaknya unta, ya, bukan anaknya kerbau gitu loh maksudnya ikhwah. Itu merupakan candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan benar kan ikhwah? Ya, canda tapi benar. Itu yang sebut Rasulullah, wala aqulu illal haq. Aku tidak mengucapkan candaan kecuali yang benar. Bukan ada kebohongan di sana. Al khulasah, intinya adalah al-atharul ijabi alladhi yahdutsul mazah fi taltifi jawid dirasah wa qat'il malal alladhi ya'tari at-tullab. Pengaruh positif jika belajar diselang-selingi dengan candaan, karena hal itu bisa mencairkan suasana, bisa menghilangkan rasa jemu dan bosan, ya, yang sedang dirasakan para siswa. Yang kedua, mura'atu adamil iktsari minhu. Tidak boleh banyak bercanda. Kaila yakhrujud darsu an masarihi. Jangan sampai pelajaran itu keluar dari jalurnya dalam pembahasan. Wa tudayyi'ul faidata al marjuwata minhu. Dan sehingga faedah yang positif juga tidak kesampaian, hilang. Kenapa? Terlalu banyak canda. Akhirnya habis waktu, sementara banyak faedah yang belum disampaikan kepada murid-murid. Berikutnya, al-iktsaru minal mizah yuzilul hibata wal wiqara. Banyak bercanda itu akan menghilangkan wibawa dan harga diri. Yang keempat, al-mizahu la yakunu illa haqqan ay sidqan. Sungguhnya yang namanya canda tak boleh dilakukan kecuali jika dia itu benar, hak, benar dan jujur, tidak ada unsur kebohongan. Yang terakhir, adamu idzain au ihanati ahad talamid bil mazah. Gak boleh menyakiti ataupun meremehkan salah seorang murid dengan cara mencandainya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah karakter
ya, karakter seorang guru hendaklah dia selingi dalam proses pengajaran itu dengan candaan. Ingat, bisa menghilangkan banyak ketegangan. Si anak pun kembali muncul potensi tenaga baru untuk menerima pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran yang berat, ikhwah. Biasanya kalau sekolah umum selalu yang menyebutkan berat, umumnya ya, walaupun nggak semua murid menganggap berat. Umumnya matematika. Kalau dia pelajaran diniyah, umumnya mengatakan berat itu adalah nahwu misalnya. Ya bagi orang yang suka nggak ada yang berat, ikhwah. Apapun dia. Demikian, ikhwah. Jadi dalam masalah ini canda dibolehkan, tapi tetap dalam koridor, tetap dalam persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika melanggar, maka dia menjadi al-manhiyu anhu. Canda itu canda yang dilarang dalam syariat. Apalagi sampai berbohong, bercanda dan berbohong. Seperti hadis yang kita katakan tadi, ya. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu. Celaka, neraka wail bagi seorang yang berbicara dan berdusta. Liyudhika bihi alqaum, agar orang-orang bisa tertawa. Wailun lahum, summa wailun lahum. Celaka dia, celaka dia. Silakan Anda bercanda, tapi jangan sering-sering. Silakan Anda bercanda, tapi jangan ada kebohongan. Apalagi ada bentuk penghinaan terhadap orang lain, terhadap suku bangsa, terhadap suatu bangsa, ya, terhadap sebuah profesi, maka haram hukumnya mencandai, ya, dengan isinya adalah meremehkan orang lain. Ingat, ikhwah, bahwasanya meremehkan orang lain itu merupakan salah satu sifat iblis. Itulah diantara penyebabnya mengapa dia dikeluarkan Allah dari surga. Demikian, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu sajalah kajian kita pada sore hari ini, yaitu seorang guru hendaklah dia punya sifat, ada karakter bercandanya, tapi jangan terlalu banyak, karena hal itu bisa merusak wibawa seorang guru, bisa merusak harga diri dan membuat muridnya akhirnya melonjak, ya, ngelunjak akhirnya, ya, ngelunjak, tidak menghormati lagi sang guru. Demikian, ikhwah. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.